الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, tuan-tuan guru, alim ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin pada pagi hari ini kita senantiasa masih diberikannya nikmat, baik itu nikmat keimanan, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid kita ini. Salawat bering salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak kita bersalawat kepadanya kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita telah melaksanakan ibadah Ramadan, yaitu berpuasa Ramadan. Pada hari ini genap 27 hari kita telah melaksanakan ibadah Ramadan. Tinggal lebih kurang 3 hari lagi kita akan menyambut yaitu kedatangan bulan Syawal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنب والصاحب بالذنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah sekali-kali kita untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah, menduakan Allah, bahkan mensyirikkan Allah merupakan dosa besar di sekian banyak dosa terbesar. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, kata Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mensyirikkan Allah, menduakan Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW pertama kali beliau diutus ke Mekah yaitu tentang ketauhidan. Sejak kita hidup kita ikrarkan la ilaha illallah, bahkan sampai akhir hayat kita pun mesti la ilaha illallah. Yang mana ini diperluas ketika kita setiap melaksanakan ibadah sholat, kita baca dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kami menyembah dan hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sholat kita ikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budunya sudah benar kadang, cuman nasta'innya kadang yang salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah
dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Na'budunya sudah benar menyembah kepada Allah, tetapi nasta'innya diwakilkan dengan orang lain. Nanti mau pesta, ada hajatan, yang dicari apa? Pawang hujan. Nah, disitulah timbul kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi yang dicari orang ahli ibadah, orang lain rajin ke masjid, minta doa kepadanya, alim ulama, silahkan. Ini kadang yang dicari pawang hujan, didatanginya lewat. Wah, aku mau pesta nih, wah, tanggal sekian. Udah tenang aja kau cari aja bawang merah 3, merica 3, bawang putih 3. Nah, mau nyambal macam mana nih, wah? Tambah lagi rokoknya gudang garam. Itulah timbullah di situ kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau memiliki hajat ataupun pesta, apa yang harus kita lakukan Pak Ustaz? Apa medianya? Pertama, datangi orang-orang soleh, datangi orang-orang ahli ibadah, minta doa kepadanya. Yang kedua, bangkit tengah malam, ambil air wudu, tahajud kita, minta doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan minta doa sama Allah, jangan pula Allah diatur-atur. Nanti minta doa sama Allah yang baguslah. Jangan pula minta doa sama Allah diaturnya pula Allah. Ya Allah, aku mau pesta nih Allah, tanggal sekian ya Allah, tolonglah ya Allah, janganlah hujan ya Allah. Sekali-kalinya aku punya hajat ya Allah. Kalau hujan juga udahlah ya Allah, tipis sekali lah pergaulan ya Allah. Itu udah salah. Nah, kalau kita malaikat kita cekek kan sama orang lain. Jadi Bapak Ibu ini misalkan Allah minta ridhonya, ya Allah aku punya hajat ya Allah, ridhoi acaraku ini ya Allah. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang kita lakukan, hujan tengah malam pada malam hari itu, tak sempat orang datang malam itu, pagi pun datang, karena Allah telah ridho kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi yang harus kita lakukan terhadap hubungan kita dengan Allah? Pertama, jangan pernah kita mensyirikkannya. Yang kedua, segala sesuatu amal ibadah kita hendaklah mengharapkan ridhonya. Setiap kita sholat kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pula kita sholat supaya dibilang orang yang alim, itu rajin kali sholat, alim kali dia. Jangan pula timbul rasa sombong kita kepada Allah. Jangan pula kita sholat supaya dibilang orang yang ahli ibadah, maka gugurlah nanti pahala-pahala sholat kita. Yang ketiga apa? Kata Allah, hendaklah kita ibadah itu memiliki rasa khauf, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah memiliki rasa khauf, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang kita lakukan, kita senantiasa akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innallaha yarahu. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan seandainya engkau tidak bisa melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi kalau kita sudah tanamkan rasa khauf ini, rasa takut ini kepada diri kita, segala sesuatu pun yang kita lakukan, pasti kita beranggapan Allah melihat kita, Allah bersama kita. Kalau seseorang yang sudah memiliki rasa khauf ini, pasti dia terjaga dari yang namanya dosa. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian hendaklah kita berprasangka baik kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan pada hari ini, itulah hal yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Jangan pula kita, aku hari ini kok payah kali dapat rezeki, udah mengeluh kita kepada Allah. Jangan. Apapun yang ada pada diri kita hari ini, mau jadi apa kita hari ini, itulah mungkin yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Ada seorang kisah seorang pemuda ini mau istilahnya mau cobalah tes mengikuti seleksi tentara. Jadi sebelum dia lulus, rajin ibadah, rajin sholat, puasa Senin Kamis rajin. Tiba-tiba setelah pengumuman gak lulus pula dia. Kecewa dia. Percuma aja aku sholat, percuma aja aku sering puasa, gak lulus juga ya. Itu yang Batak, itu yang kafir itu tak sholatnya dia, lulus dia. Gak taunya apa, Allah punya rencana lain. Ketika yang lulus ini orang kafir tadi, setelah lulus mengikuti masa pendidikan, akhirnya dikirimlah dia ke Papua sana. Beberapa bulan dengar kabar udah mati, dia ditembak. Alhamdulillah, untung aku lulus. Jadi itulah hikmah yang diberikan Allah kepada kita. Allah punya rencana lain. Maka apapun yang terjadi pada kita hari ini, itulah yang terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dalam suatu hadis mengatakan bahwasanya dalam kitab Sahih Bukhari dan juga ada dalam kitab Sahih Muslim yang ulama kita mengatakan dengan muttafaqu alaihi. Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasul? Ayyul a'mali ahabbu ilallah. Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan Abdullah ibnu Mas'ud kepada Rasul. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Abdullah ibnu Mas'ud ini adalah orang yang cerdas, orang yang pintar. Dia tidak menanyakan, wahai Rasul, amal itu apa-apa saja. Amal itu kan banyak, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada berinfak, ada menyantuni anak yatim, ada membangun masjid. Dan sekian banyak amal-amal itu. Kalau kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, maka kata Allah, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan hidup, Allah yang menciptakan mati. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji mana yang paling baik amalnya. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu kata Allah dalam kerugian, illa allazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran, tak ada amal yang paling dicintai dalam Al-Quran. Tapi kata Rasul, amal yang paling dicintai Allah apa itu? As-salatu ala waqtiha. As-salatu ala waqtiha, kata Rasul. Salatlah tepat pada waktunya. Dalam riwayat lain mengatakan as-salatu fi awali waqtiha. Salatlah di awal waktu. Jadi perbuatan yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Banyak orang sekarang meninggalkan sholat. Jadi kalau kita diundang orang
Misalnya jam 10 kita diundang orang, jam setengah 10 kadang kita udah datang. Apalagi yang mengundangnya seorang pejabat, orang yang terpandang. Sebelum jam 10 pun kita datang. Tetapi ketika Allah yang memanggil, hayya 'alas shalah, apa kata kita? Oh udahlah, nanti aja lah, sebentar lagi, panjang lagi waktu itu. Kita undur waktu itu, kita undur nanti lah. Rupanya apa? Sholat zuhurnya pun jam 3, udah mendekati sholat asar. Inilah orang yang suka menunda-nunda sholat, menunda waktu sholat. Orang yang menunda waktu sholat, kata Allah, bukan hanya melalaikan sholat, tetapi kata Allah, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Orang yang sholat aja kecelaka Bapak Ibu, kata Allah, yaitu orang yang menunda-nunda sholatnya, orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum fi sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Maka sekali-kali jangan kita menunda-nunda waktu sholat kita. Amalan yang paling agung, amalan yang paling mulia, kata Rasul, adalah intizar sholat, menunggu waktu sholat. Sebelum azan datang ke masjid, sampai ke masjid sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Habis itu apa? Ambil Quran, baca Quran, berzikir, ambil tasbih. Intizarus sholat, menunggu waktu sholat. Amal yang paling agung dan paling mulia, kata Rasul, adalah intizarus sholat, menunggu sholat, baca Quran, berzikir, bertasbih. Ada pula yang pegang HP, bapak-bapak. Rupanya didekati lah, bapak ini kok pegang HP lah. Bapak begitu didekati, astagfirullah, rupanya bapak baca Quran. Baca Quran digital. Ada pula yang diam aja bapak. Rupanya baik mendengarkan orang yang baca Quran. Wa iza quri'al Quran, kata Allah, fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diam dan perhatikan. La'allakum turhamun, sesungguhnya Allah akan memberi rahmat kepadanya. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang mendengarkan saja mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi yang membaca Al-Quran. Kata Rasul, orang yang membaca Quran, satu huruf Allah beri dengan satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan Allah balas lagi dengan 10 kebaikan. Rasul tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ada 30 kebaikan yang kita dapatkan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, berlipat-lipat ganda kebaikan yang kita dapatkan. Bahkan kata Rasul, sampai dengan 700 kebaikan Allah lipat gandakan perbuatan kita di bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita untuk meninggalkan sholat. Antara khalik dan makhluk, khalik itu yang menciptakan, makhluk adalah yang diciptakan. Antara makhluk dan khalik, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, ada ikatan di situ. Jangan berani kita untuk meninggalkan sholat. Kata Rasul, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah kafir jihar, nyata. Artinya apa? Dalam hadis ini mengatakan bahwasanya antara makhluk dengan Allah memiliki ikatan MOU. Antara makhluk dengan Sang Khalik memiliki ikatan MOU, yaitu apa? Dengan sholat.
janganlah kita sekali-kali meninggalkan sholat. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjelang wafatnya, apa yang disampaikan Rasul? As-sholat, as-sholat, as-sholat fima malakat aimanukum, kata Rasul. Sholatlah, sholat, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu wasiat terakhir yang Rasul sampaikan sebelum beliau wafat. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apalagi pertanyaan Abdullah ibnu Mas'ud. Pertanyaan kedua Abdullah ibnu Mas'ud, apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Qultu, aku berkata kepada Rasul, summa ayyu, apalagi ya Rasul amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Rasul, birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua, kita sering menyebutnya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa tidak dikatakan berbuat baik kepada istri atau dikatakan berbuat baiklah kepada anak? Karena pasti setiap suami sayang kepada istrinya. Kenapa? Mungkin karena cantiknya, karena perhatiannya, karena apa lagi? Itulah ada yang diharapkannya untuk masa yang akan datang. Begitu juga kenapa orang tua harus sayang kepada anak? Setiap orang tua pasti akan sayang kepada anaknya. Kenapa tidak dikatakan berbuat baik kepada anak? Pasti setiap orang tua pasti sayang kepada anaknya. Bapak kok sayang kali Pak dengan anak bapak ini? Oh iya Pak Ustaz, anakku ini investasi terbesarku ini di dunia dan di akhirat. Kata Rasul, anak yang soleh adalah investasi terbesar orang tua ya, di dunia dan di akhirat. Maka kata Rasul, birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kenapa dikatakan berbuat baik kepada orang tua? Karena orang tua adalah masa lalu. Itu orang tuamu, iya. Apa budi baiknya? Oh, dia orang tua saya telah mengandung saya. Orang tua saya telah melahirkan saya, telah menyusui saya, telah merawat saya dari kecil hingga dewasa. Itu dulu 30-40 tahun yang lalu. Tapi sekarang mereka tinggal tuanya. Tidak ada yang kita harapkan dari mereka lagi. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah memerintahkan sesuatu perkara dengan pasti. Alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Janganlah kamu sekali-kali menyembah selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maka tidak ada batas setelah perintah berbuat baik kepada Allah, setelah perintah menyembah kepada Allah, maka turunlah perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka kata Rasul, ridallahu fi ridha walidain, ridha Allah, cintanya Allah, kasih sayangnya Allah terdapat kepada ridho walidain, ridhonya kedua orang tua. Sebaliknya, murka Allah di mana? Murka Allah juga wasuhtullah fi suhtil walidain. Murka Allah juga terdapat kepada murkanya kedua orang tua. Maka jangan sekali-kali kita untuk mendurhakai kedua orang tua kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jikalau orang tua kita masih hidup, cium tangannya, peluk dia, rawat dia, kasih sayangnya dia. Jangan sekali-kali kita untuk membantahnya, apalagi berkata kasar kepadanya. Ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, namaku telah tercatat ya Rasul untuk ikut perang fisabilillah.
Kenapa engkau mau ikut perang fisabilillah, kata Rasul? Supaya aku terhindar dari 3. Pertama, supaya aku terhindar dari sakitnya sakaratul maut. Ketika aku ikut perang fisabilillah, maka sakitnya seperti hanya cubitan. Yang kedua, supaya aku terhindar dari azab kubur, karena aku sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Dan yang ketiga, supaya aku terhindar dari hisab, karena aku takut ketika amal ibadahku ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku mau supaya terhindar dari yang 3 ini ya Rasul. Supaya aku terhindar dari sakitnya sakaratul maut, supaya aku terhindar dari azab kubur, dan supaya aku terhindar dari hisab. Maka kata Rasul, halaka ummin, apakah ibumu masih ada? Maka pemuda itu menjawab, na'am, iya ya Rasul. Irzam birizlaiha wasamal jannah, basuhlah tapak kakinya, maka surga berada di depan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, aduh Pak Ustaz, aku gak sempat Pak Ustaz. Pagi bekerja sampai sore, belum lagi ngurus anak, belum lagi ngurus istri, belum lagi ngurus perusahaan, belum lagi ngurus pekerjaan, gak sempat. Maka janganlah kita nanti di akhir hayat kita, sebelum mendapatkan azab dari Allah, kita telah diazab duluan di dunia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka dia akan mendapatkan azab di dunia dan azab di akhirat. Kalau orang yang minum khamar, mungkin di dunia dia sehat, tetapi di akhirat dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kalau orang yang berjudi, kalau orang yang bermakan riba, di dunia dia selamat, tetapi di akhirat dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka dia di dunia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di akhirat akan Allah azab dia nantinya. Oh, berarti Allah tak adil Pak Ustaz. Kenapa orang yang durhaka kepada orang tua di dunia dapat, di akhirat dapat? Itulah bahwasanya perintah Allah berbuat baik kepada kedua orang tua sangatlah penting. Jangan pula kita nanti di dunia, oh itu di dunia dulu waktu mudanya itu suka kali dia membentak-bentak orang tuanya tuh Ustaz. Tengoklah masa tuanya, kasihan kita dibuat anaknya. Nah, diazab dia di dunia. Oh tengoklah itu Pak Ustaz, di dunia suka kali dia durhaka kepada kedua orang tuanya, susah hidupnya. Itulah teguran yang Allah berikan kepada kita karena kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal adullukum ala akbaril kabair, kata Rasul, maukah kalian kabarkan di sekian banyak dosa besar dari dosa-dosa terbesar? Kata sahabat, apa ya Rasul? Birrul walidain, asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah. Yang kedua, hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, syahadatus zur, yaitu memberikan persaksian palsu. Hadis yang kita bahas ini, yang pertama kata Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Pertanyaan Ibnu Mas'ud kepada Rasul. Yaitu yang pertama, as-salatu ala waktiha, salatlah tepat pada waktunya. Sedangkan yang satu, dosa besar dari sekian banyak dosa terbesar adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tinggalkan syirik dan laksanakanlah sholat kepada Allah.
jangan sekali-kali kita untuk meninggalkan sholat. Yang kedua, amal yang paling dicintai Allah apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Sedangkan dosa terbesar, sekian banyak dosa besar adalah durhaka kepada orang tua. Tinggalkan durhaka kepada kedua orang tua dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oh Pak Ustaz, orang tua aku sudah meninggal Pak Ustaz. Lalu bagaimana aku untuk berbuat baik kepadanya? Maka perbanyaklah sedekah kepadanya. Misalnya ada pembebasan lahan masjid, maka ambil bagian. Pembebasan lahan masjid 1 meter sekian juta, ambil beberapa meter, buat atas namanya. Pembangunan masjid, sisihkan rezeki kita, bantu untuk penyelesaian pembangunan masjid, ambil bagian di dalamnya, buat atas namanya. Sahabat bertanya, wahai Rasul, ummi, ibuku ya Rasul, mata telah meninggal ya Rasul. Hal anta saddaqa anha, bolehkah aku bersedekah untuknya ya Rasul? Anha, untuknya, bukan untukku ya Rasul. Maka kata Rasul, tasaddaq, bersedekahlah. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersedekahlah atas nama kedua orang tua kita sebagai obat rindu kita, sebagai obat rasa sakit kita yang selama ini mungkin banyak salah kita kepadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang ibu adalah jasanya sangat besar kepada kita. Maka kata Rasul, ada sahabat bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, kepada siapakah aku harus berbuat baik? Maka kata Rasul, ummuka, kepada ibu. Summa ya Rasul, kepada siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibu. Summa ya Rasul, kepada siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibu. Summa ya Rasul, kepada siapa lagi Rasul? Abuka, kepada ayah. Jadi dikatakan Rasul kepada ibumu, ibumu dan ayah. Karena seorang ibu memiliki jasa yang sangat besar. Dia yang telah mengandung kita, dia yang telah melahirkan kita, dia yang telah menyusui kita. Begitu juga seorang ayah yang telah mencari nafkah kita dari pagi sampai petang, banting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya di rumah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jasa seorang ibu sangatlah besar bagi anak-anaknya. Berapa kali ia tinggalkan sholat duhanya gara-gara kita, karena kencing di baju kita. Berapa kali ia tinggalkan tahajud malamnya gara-gara kita, karena kita menangis di tengah malam merengek. Berapa kali seorang ibu tinggalkan puasanya untuk kita. Yang jelas 90 hari ia tinggalkan puasanya. 30 hari pertama ketika kita dalam kandungannya ia tinggalkan puasanya. 30 hari kedua ketika dia menyusui kita tahun pertama. 30 hari berikutnya ketika dia menyusui kita tahun kedua. Pada tahun ketiga, pada tahun keempat dia mau mengganti puasanya, lahir pula lagi adiknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di masa tuanya ini hendaklah kita berbuat baik kepadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada suatu kisah dari seseorang yang hidup pada zaman sahabat tetapi tidak berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Innahu min ahli sama, kata Rasul. Dia adalah dikatakan sebagai penghuninya langit, yaitu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang miskin, seorang pengembala kambing, dan dia sisihkan hidupnya untuk merawat ibunya.
Ibunya adalah seorang wanita yang cacat pada saat itu. Apapun yang diminta ibunya pasti akan ia laksanakan, pasti akan ia turuti. Suatu ketika ibunya memanggil Uwais, "Wahai Uwais, ya ibu, jikalau umurku ini mungkin sudah tua dan maut mungkin menghampiri wahai Uwais, aku ingin meminta sesuatu kepadamu wahai Uwais. Katakan ibu, wahai ibu, apa yang mau engkau minta kepadamu?" Maka kata ibunya, "Wahai Uwais, aku ingin berhaji wahai Uwais." Ketika mendengar itu Uwais terbengong ketika itu. Bayangkan jarak antara Yaman dan Mekah itu beribu-ribu kilo. Kalau naik pesawat sekitar 3 jam, 2 jam lebih. Maka Uwais memikirkan bagaimana saya harus membawa ibu saya berhaji ke Mekah sana. Akhirnya Uwais pun terdiam dan memikirkan bagaimana ia bisa membawa ibunya untuk berangkat haji. Kemudian Uwais pun memikirkannya dan ia beli seekor anak sapi, anak lembu. Akhirnya inilah yang diperbuatnya. Ia gendong sapi tadi setiap hari, naik gunung turun gunung lagi, naik gunung turun gunung lagi. Begitu setiap hari ia lakukan, naik gunung turun gunung. Bahkan sampai dikatakan dalam suatu riwayat bahwasanya sapi itu sampai beratnya sampai dengan 100 kilo. Akhirnya dia memiliki fisik yang kuat Uwais tadi, karena dia menggendong sapi tadi dari setiap hari naik gunung turun gunung sampai 8 bulan dalam suatu riwayat. Maka masuklah musim haji pada saat itu. Ketika masuk musim haji pada saat itu, maka dikatakannya lah kepada ibunya, "Wahai ibu, naiklah ke pundakku wahai ibu." Maka ketika ibunya digendongnya dari Yaman, Masya Allah, apa yang tidak mungkin terjadi? Akhirnya ia bawa ibunya bertawaf di Mekah pada saat itu. Ia bawa ibunya bertawaf ke Mekah. Bahkan ia pernah bertanya kepada Abdullah bin Umar, "Wahai Abdullah bin Umar, apakah jasaku yang telah menggendong ibuku dari Yaman sampai dengan Mekah, membawanya bertawaf ke haji, sudah bisa membalas jasa-jasa ibuku?" Apa kata Abdullah bin Umar? "Wahai Uwais, satu hentakan nafas pun ketika melahirkan belum terbalas. Satu hentakan nafas pun ketika melahirkanmu, wahai Uwais, belum terbalas." Akhirnya ia selesaikan tawafnya. Ia gendong ibunya tadi. Selesai tawaf, ia bawa ibunya ke makam Ibrahim melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah selesai sholat sunnah, ia bermohon kepada Allah, "Wahai Allah, ampuni ibuku ya Allah, dan masukkanlah ia ke surgamu ya Allah." Mendengar Uwais berdoa, ibunya berbisik, "Wahai Uwais, mohonlah kepada Allah agar Allah mengampunimu wahai Uwais, dan Allah memasukkan engkau ke surga." "Wahai ibu," kata Uwais, "jikalau Allah mengampuni dosamu dan memasukkanmu ke surga, itu sudah senang bagiku. Hanya ridhamu lah yang kuminta wahai ibu." Inilah bukti hasil doa dari Rabbi habli minas sholihin, yaitu mendapatkan anak yang soleh. Maka kata Rasul, "Wahai Umar, Ali, temui Uwais, dia adalah penghuni langit," yaitu doanya sangat mustajab, doanya sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Uwais ini dulunya dia membawa ibunya berhaji dan meminta izin kepada ibunya, "Wahai ibu, aku mau menjumpai Rasul ya wahai ibu." Ketika itu pesan ibunya, "Wahai Uwais,
jikalau engkau nanti telah sampai ke Madinah dan engkau tidak menemukan Rasul, maka baliklah untuk mengurus Uwais. Ketika itu Uwais datang ke Madinah, dijumpainya wahai Aisyah, wahai diketok pintunya. Assalamualaikum, adakah Rasul? Rasul sedang berperang, kata Aisyah. Akhirnya Uwais pun karena mendengar kata-kata ibunya tadi, jikalau engkau tidak menemukan Rasul, maka kembalilah mengurus. Akhirnya Uwais pun tidak berjumpa dengan Rasul. Makanya dia disebut Rasul sebagai penghuni langit. Dan orang-orang tidak tahu bahwasanya doanya sangat mustajabah karena berbakti kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, pertanyaan Abdullah bin Mas'ud kepada Rasul, wahai Rasul, qultu, aku berkata, summa ayyu, kemudian apa lagi ya Rasul amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Rasul, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu jihad di jalan Allah? Menggerakkan sesuatu yang kita miliki, harta, tenaga. Untuk apa? Untuk membantu saudara-saudara kita yang mungkin berperang melawan orang-orang kafir yang berada di Syria, yang berada di Palestina. Jihad tidak mesti kita ikut berperang ke sana, tetapi menyisihkan sebagian rezeki kita, menolong mereka yang sedang bersusah payah di sana. Juga kata Rasul termasuk jihad fisabilillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pertanyaan Abdullah bin Mas'ud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau aku ingin tambah lagi pertanyaan, kata Abdullah bin Mas'ud, maka aku yang tak sanggup nantinya yang mengamalkan yang tiga ini. Maka apa kata tanya tadi? Amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha. Salatlah kita tepat pada waktunya. Salat berjamaah adalah sangat berat mungkin bagi kita, maka inilah diletakkan Rasul yang pertama kalinya. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua karena jasanya sangatlah besar bagi kita. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, dan jihadlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pertanyaan Abdullah bin Mas'ud kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini sedikit lagi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama, dan hendaklah menyantuni anak yatim katanya, dan fakir miskin, wal masakin, dan orang-orang miskin. Jadi hendaklah kita eratkan hubungan kita dengan Allah dan eratkan juga hubungan antara sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Duribat alaihimuz zillah, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 112. Mereka diliputi dengan kehinaan dimanapun mereka berada. Duribat alaihimuz zillah aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablum minan nas, kecuali mereka berpegang teguh dengan tali hubungan dengan Allah dan tali hubungan dengan manusia. Maka Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jaga, kita eratkan hubungan kita dengan Allah, jangan pernah kita mensyirikkannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan berbuat baik juga kepada tetangga, wabizil qurba wal yatam, kepada anak yatim, masakin. Karena itu termasuk hubungan kita terhadap manusia. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian subuh kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai berbuat baik kepada sesama manusia, dan jangan pernah kita mensyirikkan Allah, dan hendaklah kita senantiasa menjaga sholat kita,
berbuat baik kepada kedua orang tua. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha'i wal inayah. Subhanakallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, subhanaka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.